So gue mau bahas ini bareng kalian. Let's go. Filsafat hukum pada zaman klasik merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari pandangan para filsuf tentang hukum pada masa itu. Beberapa tokoh terkenal dalam filsafat hukum pada zaman klasik adalah Plato, kemudian Aristoteles, Cicero. Nah, Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada keadilan. Menurutnya, keadilan merupakan keadaan di mana setiap orang memperoleh bagian yang sama dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dibuat untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh hak yang sama. Aristoteles juga seorang filsuf Yunani kuno. Dia memiliki pandangan yang berbeda dengan Plato. Menurutnya, hukum harus didasarkan pada kebiasaan dan juga tradisi yang ada dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa hukum harus disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, Cicero, seorang filsuf Romawi kuno, berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada alam dan juga kebenaran. Menurutnya, hukum harus mengikuti prinsip-prinsip alam dan kebenaran sehingga dapat menciptakan keadilan dan juga masyarakat. Sementara itu, Cicero, seorang filsuf Romawi kuno, berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada alam dan juga kebenaran. Menurutnya, hukum harus mengikuti prinsip-prinsip alam dan kebenaran sehingga dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat. Ketika tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang filsafat hukum pada zaman klasik, namun pandangan mereka memberikan kontribusi besar dalam perkembangan filsafat hukum pada masa itu dan juga menjadi dasar dari perkembangan hukum di masa selanjutnya. Pandangan zaman modern. Pandangan filsafat hukum zaman modern telah mengalami perubahan yang signifikan dari pandangan tradisional. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang terus berkembang pesat. Pandangan filsafat hukum zaman modern lebih menekankan pada aspek rasionalitas dan juga objektivitas dalam pembentukan hukum. Hukum harus didasarkan pada logika dan argumen yang rasional serta berdasarkan pada data dan fakta yang ada. Selain itu, pandangan filsafat hukum zaman modern juga menekankan pada pentingnya hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem hukum. Hukum harus mampu melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi semua orang tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pandangan filsafat hukum zaman modern juga mengakui bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya terlepas dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum harus diperhatikan juga nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kesimpulannya, pandangan filsafat hukum zaman modern menekankan pada aspek rasionalitas, objektivitas, hak asasi manusia, keadilan, serta nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat dibentuk, dapat berfungsi dengan baik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut tokoh-tokoh dalam zaman modern. Pada aspek rasionalisme yang menggunakan ide-ide akal murni, contohnya adalah Wolff 1679-1794, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, dan Immanuel Kant. Pada aspek empirisme yang menekankan perlunya basis empiris bagi semua pengertian, tokohnya antara lain ada John Locke 1631-1704 dan David Hume 1711-1776.
Dalam pandangan filsafat hukum zaman postmodern, hukum bukanlah sebuah entitas yang inheren atau tetap pada suatu waktu atau tempat. Sebaliknya, hukum dipandang sebagai hasil dari permainan kekuasaan dan politik. Pandangan postmodern juga menolak ide bahwa hukum adalah sebuah sistem yang dapat diatur dengan jelas dan objektif. Sebaliknya, hukum dipandang sebagai hasil dari interpretasi dan konstruksi sosial. Oleh karena itu, hukum dianggap sebagai sebuah proses yang selalu berubah dan terus berkembang. Dalam pandangan postmodern, hukum tidak hanya mencakup aturan dan regulasi resmi, tetapi juga praktik-praktik informal seperti norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya. Pandangan ini menekankan pentingnya pemahaman konteks dan sejarah dalam memahami hukum. Selain itu, pandangan postmodern juga menolak ide bahwa hukum dapat memberikan keadilan yang objektif. Sebaliknya, hukum dipandang sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai sebuah arena pertempuran di mana pihak-pihak yang berkuasa berusaha untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka. Dalam simpulannya, pandangan filsafat hukum zaman modern menawarkan sudut pandang yang kritis terhadap hukum sebagai institusi sosial. Pandangan ini menekankan pentingnya memahami hukum sebagai sebuah proses yang selalu berubah dan terus berkembang, serta menolak ide bahwa hukum memberikan keadilan secara objektif. Tokoh dalam zaman postmodern antara lain yang pertama ada Friedrich Nietzsche, atau berpendapat Tuhan sudah mati dan akan digantikan oleh manusia superior. Yang kedua ada Michael Foucault yang berpendapat bahwa pandangan negatif tentang masyarakat disipliner atau disiplin beroperasi secara seragam dalam masyarakat dan mempengaruhi setiap bagian masyarakat. Ada juga mengandung sebuah konsekuensi yang positif di bidang militer dan juga publik. Yang ketiga ada Jean Baudrillard, yaitu masyarakat itu sepenuhnya tidak ada di mana masyarakat tersusun atas tanda-tanda. Manusia hidup dalam masyarakat pasca industri dan tidak mampu memisahkan kenyataan dan yang hanya lipstik seperti itu.